Shalom saudara, selamat pagi saudara. Wow, ini hari yang luar biasa buat hidup kita. Karena Allah membuka dirinya selebar-lebarnya. Tidak ada yang misterius buat hidup kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, sedikit yang dipilih. Kita bukan akan masuk pada kelompok orang. Kita tidak ditakdirkan untuk masuk pada kelompok orang yang disebut banyak. Tapi kita akan masuk pada kelompok orang yang disebut dengan sedikit. Sedikit yang dipilih. Hari ini saya akan lanjutkan lagi. Supaya saudara lebih mantap lagi. Lebih punya gairah lagi. Semangat. Yang berasal daripada Tuhan. Untuk supaya saudara bisa sampai kepada, masuk kepada posisi yang disebut dengan sedikit yang dipilih. Saya ajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih kami duduk di masa-masa di dalam hadirat-Mu, di masa-masa surga terbuka. Terima kasih karena Kau memiliki Allah yang memiliki tujuan. Dan kami sekarang mau bergerak pada tujuan-Mu. Tapi singkapkanlah Tuhan. Supaya kami bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi ketetapan-Mu buat hidup kami. Kami mau mendengarkan dari mulut-Mu langsung Tuhan. Perkataan-Mu Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ajak untuk kita melihat kembali lagi Lukas pasal yang ke-10. Ayat 38. Oh sorry. Ayat 42 saja. Oke, sorry. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu hal saja yang perlu. Maria telah memilih. Di sini gunakan kata eklegomai, memilih. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Di sini digunakan kata adalah eklektos. Eklektos mengambil kata dasar adalah eklegomai. Saya ingin supaya kita kembali lagi melihat apa bagian yang terbaik itu. Kita langsung saja. Katakan kita langsung saja. Bagian yang terbaik itu adalah engkau berada di posisi untuk mendengarkan. Engkau suka untuk mendengarkan dia. Engkau senang sekali untuk mendengarkan dari Tuhan. Engkau duduk di dalam bawah kaki Tuhan. Itu menunjukkan bahwa engkau adalah murid dia. Seorang murid, dia harus mendengarkan instruksi daripada gurunya. Hal-hal apa yang berasal daripada gurunya. Itulah seorang murid. Saya ingin mengapa ini disebut adalah bagian yang terbaik? Saya katakan, mengapa ini disebut bagian yang terbaik? Seperti apa? Seperti apa ini disebut menjadi yang disebut adalah yang terbaik? Mendengar dia saja. Bukan melayani dan melayani dan melayani. Tapi mendengar dia saja. Mendengar dan belajar daripada sang guru. Yaitu Yesus. Yang pertama, mari kita lihat dulu dalam Wahyu
pasal 2. Wahyu pasal 2, mulai dari ayat 7. Ada beberapa ayat yang kita akan baca, tapi saya pikir ini mewakili karena yang lain adalah mirip. Wahyu 2 ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan dikubri makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firaus. Saudara bisa melihat bahwa mendengar dan mendengar itu berkaitan erat dengan kemenangan. Tidak ada yang bisa membendung saudara, tidak akan bisa mengkontaminasi saudara. Tidak ada segala tipuan dan siasat, serta pun strategi apa saja, baik itu penyesatan, baik itu strategi untuk menggagalkan, itu yang bisa membuat saudara gagal. Saudara berada di posisi menang, oleh karena saudara berada di posisi siapa mendengarkan, maka dia akan mengalami kemenangan. Ini adalah suatu tempat, makanya Yesus mengatakan ini tempat yang terbaik. Bagaimana Maria, saya sudah sampaikan minggu lalu, bagaimana Maria, dia terbebas karena orang sekotanya mengenal dia. Saya ulangi, karena orang sekotanya mengenal dia sebagai seorang pendosa. Bagaimana dia terbebas? Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan damai. Pergilah dengan damai. Pergilah dengan damai. Kau tidak perlu gelisah. Segala keadaan itu akan cepat berubah. Kau akan mengalami kemenangan. Dan kau sudah mengalami kemenangan. Karena kau mau mendengarkan. Jadi ini penting saudara. Saudara mengambil bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu adalah memposisikan saudara pada takdir yang disebut dengan takdir kemenangan. Di sini jelas dikatakan barang siapa menang. Jadi dengan mendengar engkau akan mengalami kemenangan. Tapi ketika engkau mulai tidak mendengar, maka engkau akan berada pada posisi pergumulan. Saya tidak katakan pergumulan itu akan berakhir selalu pada kekalahan saudara. Tidak selalu saya katakan, tidak harus demikian. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bagian yang terbaik itu. Bagian yang terbaik yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah posisi mendengarkan dia. Bagaikan seperti seorang murid yang duduk dekat kaki Yesus yang mendengarkan gurunya, rabinya. Pada waktu zaman dahulu, di orang Yahudi itu disebut orang rabi. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Sudah bisa melihat seluruh kota mengalami bau busuknya Maria. Saya katakan seluruh kota mengalami bau busuknya Maria. Karena dia seorang berdosa. Dan dia terkenal berbuat dosa. Saudara bisa bayangkan bagaimana dia bisa keluar rumah. Saya ulangi, bagaimana dia bisa keluar rumah. Suatu hari saya akan bagikan kepada saudara. Bahwa wanita Samaria di Sikar itu, di Sikem itu bukan wanita-wanita yang jahat. Itu wanita-wanita yang memiliki hati untuk Tuhan. Itulah yang ditemui oleh Tuhan. Makanya Yesus tahu bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan. Saya mau berkata pada saudaraku, pada saat ini juga untuk menjelaskan Lukas 10 ayat 38, 42, khususnya ayat 42 ini. Sudah lihat pada tayangannya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian terbaik dia mau mendengarkan. Dia bukan mendengarkan orang Farisi. Dia bukan mendengarkan orang-orang lain. Tapi dia mau mendengarkan Yesus. Alkitab tidak menulis kapan dia bertobat. Alkitab tidak menulis kapan mulai dosanya diampuni. Tapi Lukas pasal 7 membeberkan pada kita bahwa di situ Yesus mempublikasikan bahwa dosanya telah diampuni, bahwa dia telah selamat. Bahwa dosanya telah diampuni, dia telah selamat. Jadi itu yang pertama, bagian mendengarkan itu sebab apa? Bagian terbaik adalah mendengar. Sebab apa? Sebab disitulah posisi kemenangan saudara. Roh Tuhan akan berkata-kata. Tetapi yang jadi persoalannya, apakah engkau serius? Ataukah engkau sambil mendengar? Engkau mengerjakan sesuatu sambil mendengar. Ini berbeda. Maria tidak mengambil sikap seperti itu. Marta lah yang mengambil sikap seperti itu. Itu sebabnya kehidupannya tidak pernah berubah. Di Lukas pasal 10, itu masih jauh daripada kematian Yesus. Saudara bisa melihat bagaimana di Yohanes 12 dia tetap melayani, dia tetap sibuk dengan kondisi yang sama. Dia tidak tahu apa bagian yang terbaik yang harus ditambahkan dalam hidupnya. Yang kedua,
Saya ajak saudara untuk bisa melihat Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, memanifestasikannya, mengekspresikannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dikatakan sama dengan orang yang bijaksana, ia sama dengan orang yang memiliki hikmat. Dia memiliki hikmat. Kata hikmat di sini atau bijaksana di sini dengan kata pronimos. Itu adalah G54 29. Pronimos. G54 Pronimos ini berbicara tentang skill intelektual saudara. Ini berbicara dengan kemampuan saudara berpikir. Kemampuan saudara untuk bisa mewujudkan. Itu yang disebut dengan pronimos. Oke? Jadi hikmat itu datang dari mendengar. Saudara bisa bayangkan. Maria selalu mendengar dan mendengar perkataan Tuhan. Sebabnya dia memiliki banyak hikmat yang berasal dari hikmatnya Allah. Tetapi Marta, dia sibuk. Dia menganggap bahwa pelayanan lahiriah, hal-hal makanan yang dibutuhkan oleh Yesus dan murid-muridnya saat berkunjung, itu hal yang paling utama. Dan dia harus menyelesaikannya. Itu adalah hikmat dunia. Saudara, nanti akan saya sampaikan satu topik yang menarik sekali dan ini akan saya perjelas, pertajam nanti dalam kesimpulannya di sini. Saudara bisa bayangkan, saya senang sekali untuk memberikan topik tentang Marta dan Maria ini dengan satu topik. Yesus kenyang, dan Maria juga kenyang. Saya akan jelaskan kepada saudara. Jadi ini yang kedua adalah hikmat datang dari mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Hikmat yang berasal dari sorga. Saudara bisa lihat betapa ketika Maria mendengarkan perkataannya Tuhan. Saya ulangi, ketika dia mendengarkan perkataan Tuhan. Dia duduk dekat kaki Tuhan. Ketika dia terus mendengar dan mendengar dan mendengar. Betapa saudara bisa pikirkan. Apa yang Yakobus katakan di surat Yakobus. Itu hikmat yang datang dari Tuhan. Dari sorga langsung. Yang asli dari Bapa. Itu mengalir kepada hidupnya Maria. Mengalir pada hidupnya Maria. Sehingga Maria tahu apa yang harus dia perbuat. Itu sebabnya dia tahu. Dia tahu karena dia memiliki hikmat ilahinya Allah. Dia tahu apa yang harus diperbuat saat Lukas pasal 7. Ketika Simon tidak menyambut Yesus selayaknya tamu terhormat. Dia tahu menyambutnya. Ketika Yesus datang ke kota Betania, lalu dia menyekanya dengan minyak mur. Ketika Yesus datang lagi ke Betania, dia datang menyekanya dengan rambutnya, juga dengan minyak narwastu yang mahal. Dia tahu, karena dia memiliki hikmat ilahi Allah. Banyak orang kehilangan hikmat ilahi Allah, akhirnya dia mengambil hikmat dunia. Karena nggak ada jalan lain lagi. Dan hikmat dunia itu menuju pada kehancuran. Hikmat dunia itu menuju kepada kegagalan. Hikmat dunia itu menuju kepada kebinasaan. Saudara bisa bayangkan yang hikmat dunia yang kau pakai. Itu membuat saudara rentan terhadap serangan iblis. Karena iblis, dia tidak akan menyalibkan Yesus. Jika dia memiliki hikmat Allah. Dia kehilangan hikmat Allah. Makanya dia memakai hikmat dunia. Yang ketiga. Saya katakan yang ketiga. Yang ketiga adalah Roma 10. Ayat 17. Bagian yang terbaik adalah mendengar dia. Mendengar dia. Mengapa mendengar?
Mendengar perkataan Tuhan. Mengapa? Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan mendengar, maka engkau akan lebih banyak dikuatkan. Maka engkau bisa melihat. Dikatakan iman, itu engkau bisa melihat apa yang sudah terjadi di dalam alam roh, dan segera akan terjadi di dunia nyata. Sebabnya, Maria tahu kapan Yesus akan mati. Maria tahu kapan Yesus akan memiliki tugas yang harus diselesaikan, dan itu akan berhasil. Dia tahu bagaimana mengurapi kepala Yesus. Mengurapi kepala Yesus arti kata Roh Kudus akan menyertai engkau dan engkau akan berhasil. Wah, luar biasa sekali saudara. Ini luar biasa sekali. Jadi dikatakan iman datang. Jadi yang pertama kemenangan. Yang kedua hikmat ilahi Allah. Yang ketiga adalah iman. Mari tulis yang keempat. Jadi kalau engkau memiliki iman, senantiasa imanmu makin bertambah, makin kuat. Engkau akan memiliki kemampuan untuk bisa melihat duniamu sendiri. Engkau akan bisa memiliki kemampuan untuk bisa melihat destinimu. Bukan hanya sekedar ditunjukkan destinimu, tapi bagaimana engkau berjalan. Berjalan di dalamnya, berjalan menuju ke sana, dan berjalan oleh iman. Engkau akan tahu semuanya. Itu kegunaannya iman. Tulis yang keempat. Yang keempat adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dengan mendengarkan, dengan mendapatkan firman, maka saudara mendapatkan Tuhan. Mendapatkan kepribadian dia secara utuh. Itu adalah posisi yang terbaik. Itu adalah bagian yang terbaik. Di mana saudara mendapatkan Tuhan. Bukan hanya mendapatkan berkatnya. Bukan hanya mendapatkan apa yang dia punyai. Langit dan bumi. Bukan. Tetapi engkau mendapatkan zatnya Tuhan. Nafasnya Tuhan. Kehidupannya Tuhan. Pribadinya Tuhan. Karakternya Tuhan. Kalau engkau mendapatkan itu, manusia diberi anugerah. Manusia diberikan kemampuan. Untuk apa yang ada pada Tuhan. Untuk apa Allah itu sendiri. Itu bisa termanifestasi. Terwujud di dalam diri pribadi manusianya saudara. Siapa yang dibuktikan oleh Tuhan. Ditunjukkan oleh Tuhan. Telah terbukti. Saya katakan telah terbukti. Mereka ini bisa memanifestasikan. Orang ini bisa Yesus yang pertama. Dia terlahir sebagai manusia. Dia adalah benih asli yang mewujudkan diri sebagai manusia. Saudara bisa lihat dia bisa memanifestasikan seluruhnya kealahan. Ya. Bahkan dikatakan seluruh kepenuhan kealahan. Itu bisa berdiam secara jasmani di dalam diri Yesus. Oh, luar biasa sekali. Seluruh kepenuhan kealahan. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat ayat ini. Ini ayat yang luar biasa sekali. Seluruh kepenuhan. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9.
Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania tubuh seluruh kepenuhan kealahan. Ini luar biasa sekali, saudara. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ketika engkau hidup di dalam Dia, kau dipenuhi. Jadi, saudara bisa lihat yang keempat ini. Ketika engkau mendengarkan firman. Firman itu adalah seluruh kepenuhan kealahan. Karena Dia adalah Allah. Itu bisa berdiam dalam diri. Maka di Yohanes 1 ayat 14. Dengan tegas mengatakan. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu jelas dikatakan. Jadi dengan mendengar Dia. Itu adalah suatu bagian yang terbaik. Sebab apa? Sebab dengan mendengarkan itu. Maka engkau akan bisa menyerap seluruh kepenuhan Allah. Menampung seluruh kepenuhan Allah. Dan memanifestasikan. Tulis yang ke-5. Bagian yang terbaik adalah mendengar. Sebab apa? Sebab dengan saudara mengambil bagian yang terbaik, maka saudara akan mewarisi Allah. Daud tahu, saya katakan Daud tahu, kau akan mewarisi Allah. Kau tidak akan mewarisi berkat-berkat. Berkat-berkat tidak akan membuat engkau sukacita. Tapi Allah yang membuat engkau sukacita. Ini sungguh sesuatu yang dialami oleh Bani Lewi. Suku Lewi. Tetapi mereka tidak pernah bersungut-sungut. Mazmur 16. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Luar biasa. Bagian yang diundikan. Allah yang meneguhkan. Undiku. Aku mendapatkan undian adalah Allah. Ini luar biasa sekali. Daud tahu bahwa mewarisi Allah itu menjadi bagian miliknya. Bukan hanya berlaku bagi imam keturunan Harun ataupun orang Lewi saja. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Dia tahu juga di Mazmur 16 ayat 5 ini. Dia tahu bahwa itu adalah, dan pialaku, engkau sendirilah yang meneguhkannya. Dikatakan piala, minuman, tempat minuman dia. Engkau sendiri yang meneguhkannya. Engkau sendiri yang mengisinya. Membuat dia mabuk. Tetapi tidak membuat dia mabuk. Tidak bisa dikontrol. Tapi menyegarkan dia. Memberikan kenyamanan buat diri dia. Meneguhkan hatinya dia. Saya ingin supaya saudara menyadari tentang kelima hal ini. Ini yang menyebabkan bagian terbaik yang disebutkan oleh Yesus kepada kepada Marta. Karena Maria telah mengambil posisi itu. Bukan berarti Marta tidak bisa mengambil posisi. Marta juga bisa mengambil posisi itu. Ini bagian terbaik. Sebab apa? Di dalamnya terkandung kemenangan. Di dalamnya terkandung hikmat untuk mewujudkan. Lalu terkandung iman. Lalu di dalamnya terkandung pribadi Allah. Dan itu terkandung engkau akan mewarisi Allah. Tidak mewarisi berkat-berkat. Sehingga kau memiliki kasih karunia. Yang dimiliki oleh Allah. Dimiliki oleh Yesus. Bahkan kau bisa mengalami kepenuhan kasih karunia. Itu sebabnya Daud mengatakan, mewarisi Allah. Beda dengan Allah itu bagianku. Tapi dikatakan mewarisi Allah. Sama seperti suku Lewi. Mewarisi Allah saja sebagai pusakanya. Saya ingin supaya saudara mengingat di dalam rohmu.
membungkus di dalam rohmu, di dalam, bahkan bukan hanya dalam rohmu, tapi di dalam manusia terdalammu, dalam hatimu, termasuk dalam pikiran saudara. Berarti kelima hal inilah, ini yang membuat saya bergairah untuk selalu mau mendengarkan dia. Bukan karena target saya menjadi pilihan, bukan karena itu, tetapi karena ini adalah satu kekayaan yang banyak orang tidak mengerti bahwa itu Allah sediakan ketika kita dipanggil oleh Dia. Ketika kita mulai mengalami lahir baru. Saya akan membawa saudara kepada sesuatu tujuannya Tuhan. Mengapa tujuan Tuhan itu datang kembali lagi ke Betania? Mengapa Dia kembali lagi datang ke Betania? Bukan hanya untuk mengucapkan Lukas 10 ayat 42. Bukan hanya untuk memperbaiki hidupnya Marta. Bukan. Tetapi mengapa tujuannya dia? Ada apa tujuannya dia? Mengapa dia pergi ke Sikem? Mengapa dia pergi melewati Samaria? Mengapa? Karena dia punya tujuan. Dia tahu. Saya ulangi. Dia tahu ada sesuatu di sana. Oke. Mari kita mulai lebih dulu. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kapan Yesus kenyang? Saya ulangi, kapan Yesus kenyang? Kalau Dia banyak mengkonsumsi, melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia, Dia banyak menyelesaikan pekerjaan Bapa, bukan pekerjaan Dia, bukan pekerjaan yang lain. Dia banyak melakukan, maka Dia kenyang. Pegang ini dalam rohmu. Kemudian saya mau sampaikan kepada saudara. Lihat. Yohanes 12, 49 sampai ayat yang ke-50. Yohanes 12, sorry. Yohanes 12 ayat 49-50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus di sini ditunjukkan bahwa Dia hanya penyambung lidahnya Bapa. Dia hanya mengatakan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Itu yang disampaikannya. Jadi apa saja yang diperkatakan oleh Yesus kepada Maria di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Apa saja yang diperkatakan oleh Yesus kepada Maria selama berada di Betania adalah semua yang Bapa firmankan. Semua yang Bapa perintahkan kepada Yesus untuk disampaikan kepada Maria. Perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan pribadi Marta? Berarti Marta kehilangan firman yang segar yang berasal dari Bapa.
menulis bahwa Yesus hanya kenyang apabila dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapa di sini dikatakan di Yohanes 12 bukan hanya berkehendak supaya Yesus memperkatakan firman apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Bapa. Bukan, tapi diperintahkan oleh Bapa. Itu kehendak Bapa buat Yesus. Jadi ketika Yesus berjumpa dengan Maria, dia menyampaikan firman Allah. Maka dia sedang melakukan kehendak Bapa. Dia sedang melakukan perintah Bapa, yaitu menyelesaikan pekerjaan Bapa. Apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada Maria, dan kepada Maria. Dengan demikian, Yesus ada di posisi dia makan dan makan dan makan dan makan dan makan. Mengapa Yesus senang untuk pergi ke Sikar? Murid-murid protes. Walah, kita melewati daerah yang punya banyak konflik. Konflik budaya, konflik bangsa, konflik sosial, konflik agama. Tapi Yesus senang. Kenapa? Di sana ada makananku. Perhatikan baik-baik. Di Lukas 10, ayat 38, 42, dan Yohanes 12. Marta melayani lagi. Perhatikan baik, Yesus tidak akan kenyang dengan hal-hal jasmani seperti yang ditetapkan dan dilakukan oleh Marta. Tidak akan kenyang. Mungkin dia makan roti, dia makan hidangan. Tapi berapa waktu kemudian dia akan lapar secara jasmani. Tapi firman Tuhan memberikan gambaran, memberikan penegasan buat kita. Yesus hanya punya satu makanan yang mengenyangkan dirinya. Apabila dia makan banyak dan makan banyak, makan banyak. Inilah salah satu alasan dia pergi ke Sikar. Karena dia tahu makanan ada di sana. Dia pergi ke Betania sesering mungkin. Karena dia tahu makanan ada di sana. Karena Yesus juga ingin kenyang. Jadi dia lakukan itu. Dengan berkata-kata. Kepada wanita Samaria, dia berkata-kata. Kepada Maria, dia berkata-kata. Jadi kehendak Bapa adalah Yesus memperkatakan apa yang diperintahkan Bapa untuk dikatakannya. Dan pekerjaan Bapa adalah harus diselesaikan di dalam diri Maria. Itu merupakan makanan. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Dengarkan baik-baik. Sebab Bapa mengasihi anak. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Yang Bapa sendiri kerjakan. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya, kepada Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Mengapa Bapa harus menunjukkan pekerjaan lebih besar lagi kepada Yesus? Karena Bapa tahu Yesus hanya kenyang apabila dia menyelesaikan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dia tunjukkan pekerjaannya, dia tunjukkan makanan yang lebih besar, dia tunjukkan semuanya itu. Apa pekerjaan Bapa yang lebih besar itu? Mari kita lihat sekarang di Yohanes pasal yang ke 14. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan Bapa adalah segala hal yang harus diselesaikan Bapa.
Allah sendiri di dalam atau pada diri manusia. Jadi dengarkan baik-baik. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus, dia memperkatakan apa yang diperintahkan Bapa. Menurut Yohanes pasal yang ke-12 tadi. Maka dia sudah mulai melakukan kehendak Bapa. Karena itu yang Bapa kehendaki. Dan ketika dia melakukan kehendak Bapa, dia mulai makan. Karena itu disebut makanan. Lalu kemudian, ketika Yesus menyelesaikan pekerjaan di dalam diri wanita Samaria, di dalam diri Maria, pekerjaan Bapa yang ditunjukkan kepada diri Yesus. Menurut Yohanes pasal 5. Maka ketika kedua-duanya ini dilakukan, makin banyak. Maka Yesus terus-menerus dia berkata-kata. Ketika dia berkata-kata, dia itu sebenarnya sedang makan. Karena dia sedang melakukan kehendak Bapa dan dia sedang menyelesaikan pekerjaan Bapa pada diri Maria, pada diri wanita Sikar. Dia sedang berkata, maka Yesus makan. Jangan lihat dari diri Maria dan jangan lihat dari diri wanita di Sikar itu. Tapi lihat dari diri Yesus, dari kedua ayat penjelasan. Maka Yesus sedang itu berkata-kata terus. Sehingga Maria mengalami perubahan. Maria mengalami progresi. Maria mengalami kemajuan. Sampai dia menjadi yang dipilih. Saudara, siapa yang kenyang? Yang kenyang adalah Yesus. Yang kenyang adalah Yesus. Jadi Yesus senang melakukan itu. Karena dia temukan makanannya. Ada di Betania. Dia senang. Untuk berkumpul hanya dengan murid-muridnya. Karena murid-muridnya memiliki telinga untuk mendengar saja. Selama ini engkau berpikir, kau mendengar. Dan Tuhan berkata-kata terus kepada engkau, mengajari engkau melakukan ini, buat seperti ini. Dia beritakan kepada engkau. Engkau berpikir selama ini, bahwa engkau yang kenyang, bukan. Tuhan kenyang. Dia temukan makanan. Itu ada saat dia berbicara dengan kau, karena engkau mau mendengarkannya. Sekarang kita mulai melihat dari dirimu. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 48. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi. Ayat 58. Kita nggak usah baca yang bertengkar. Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus itu roti hidup. Mari kita baca sekarang. Mazmur 119
ayat 57. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Dikatakan lagi dalam Alkitab yang lain ada disebut ke warisanku ialah Tuhan, aku telah berjanji berpegang pada firman-firman-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Ini adalah ungkapan Daud. Kepuasan jiwa Daud. Karena bagian yang diterimanya dia adalah Tuhan sendiri. Daud tahu bahwa Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Tidak ada taranya. Daud waktu mengucapkan Mazmur 19 ayat 57. Dia mengatakan bahwa dia seperti orang Lewi. Dia ingin berkat, ingin bagiannya dan berkat ilahi yang adalah Tuhan sendiri. Karena tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan tidak akan ada yang pernah sepenuhnya memuaskan hatinya selain Tuhan sendiri. Jadi Daud mengatakan, memiliki Tuhan saja adalah memiliki segala kebutuhannya dia. Apa yang dia perlukan selama ini. Orang Lewi memiliki pusaka Tuhan. Mereka ditetapkan tidak mendapat bagian sedikit pun dari tanah Kanaan. Hanya boleh numpang dari suku-suku lain atas tanah Kanaan atau atas perjanjian. Tidak masalah. Jadi Mazmur 119 ayat 57 ini. Bagianku ialah Tuhan. Dan Tuhan mengatakan. Dia adalah roti hidup. Kita mengalami hal ini. Dalam konteks yang lebih luas sebenarnya. Dari Mazmur ini. Tuhan sendiri adalah kepuasan bagi Daud sang pemazmur. Karena Allah telah datang kepada dan menjadi bagiannya. Itu lewat firman-Nya. Baca. Mazmur 119 ayat 57. Saudara lihat pada. Lewat firman-Nya. Bukan seolah-olah firman Tuhan itu ada di suatu tempat yang terpisah dengan Allah. Sehingga pemazmur harus pergi ke tempat itu. Untuk mendengarkan firman. Untuk mendapatkan firman. Untuk mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Bukan. Seolah Daud berkata, Engkau adalah bagianku, ya Tuhan. Dan aku menerima bagian itu. Ketika Engkau menemuiku Tuhan. Dalam firman-Mu. Dan aku menghidupinya. Itu maksudnya. Kemudian Daud tegaskan. Bahwa dia dapat menjawab semua godaan. Apa jawabannya? Dia dapat menjawab semua. Menangkis semua godaan. Dengan kalimat ini. Tuhan adalah bagianku. Sebab jika Tuhan adalah bagianmu. Engkau tidak akan mencari kepuasan daging yang lain. Makanya dia katakan di sini dalam dalam Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lama. Tuhan adalah bagianku sebab daging dan hati bisa gagal. Tulis yang kelima. Orang yang mengejar. Ini maksudnya masih Mazmur 119 ayat 54. Orang yang mengejar kepuasan daging adalah orang yang sangat tamak. Mengapa? Karena bagi orang ini Tuhan aja tidak cukup. Namun orang-orang seperti ini. Itu yang dimaksudkan Mazmur 119 ayat yang ke-54 yang kita lagi bahas ini. Ayat 57, sorry ayat 57. Ini, saudara bisa bayangkan, namun orang-orang seperti ini adalah orang bodoh.
Ngapa dia bodoh? Karena dia bisa dipuaskan oleh dunia. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan adalah perbendaharaan yang tak habis-habisnya. Dari semua kekayaan yang dapat mencukupi manusia yang tak terhitung banyak. Sementara dunia hanya memiliki hal-hal yang sepele, yang kecil. Dan daya tarik untuk ditawarkan. Dan membawa jiwa ke dalam kemiskinan. Kemiskinan spiritual. Kemiskinan cara berpikir. Jadi Mazmur 119 ayat 57. Tuhan bagianku. Berarti saudara memiliki kasih karunia-Nya. Kemampuan-kemampuan Allah. Karakternya, kekuatannya, otoritasnya, rencananya, tujuannya, dan hadirannya. Makanya dia katakan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Apa yang diucapkan Daud? Ini bukan sumpah kosong. Bukan tanpa kuasa dalam hidup kita. Ketika saudara memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan menerima serta menikmati Dia sebagai bagian kita. Kita juga akan menerima kekuatan. Kekuatan dari Tuhan. Untuk apa? Karena itu sudah terkandung dalam firman-Nya. Bilangan 23 ayat 19. Sudah terkandung dalam firman-Nya. Apa yang kau dengar. Apa yang Maria dengar. Apa yang wanita Samaria. Sudah terkandung dalam firman-Nya. Yaitu kekuatan untuk menggenapkan atau mewujudkan firman. Luar biasa. Kita kembali lagi berbicara tentang kalau saudara mengambil Tuhan sebagai bagian hidup saudara. Dan kau menempatkan Dia sebagai Raja. Maka firman-Nya itu akan nyata dalam hidup saudara. Memanifestasikan hidup saudara. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Minyak narwastu itu. Ketika baunya semerbak di seluruh ruangan. Itu menandakan ada raja di sini. Ada kehadiran raja. Jadi bagaimana saudara bisa menempatkan. Kalau Tuhan bagianmu, saudara akan menempatkan Dia sebagai Raja. Saudara tentu tahu. Bagaimana memilih suatu posisi. Suatu tempat. Menjadi pilihannya Allah. Menjadi yang dipilih Allah. Dan saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Untuk menunjukkan bahwa sang raja ada di ruangan ini. Lewat bau minyak narwastu. Daud mengatakan, bagianku ialah Tuhan. Dan aku akan berpegang pada firman-firman-Mu. Dia secara belak-belakan menunjukkan niatnya. Itu juga yang diekspresikan oleh siapa? Diekspresikan oleh Maria. Saya katakan diekspresikan, ditunjukkan, dipancarkan oleh Maria. Daud menyatakan niatnya. Dia secara terbuka. Maria juga menunjukkan. Maria tidak pernah tergoyahkan akan celoteh Marta, akan celoteh Yudas, akan celoteh Simon, si kusta, orang Farisi. Dia tidak pernah. Dia selalu menyatakan niatnya secara terbuka. Bahwa Tuhan adalah bagianku.
Tadi saya sudah sampaikan. Yesus itu adalah roti hidup. Sama seperti Daud. Tidak menyembunyikan dalam hatinya. Tujuan hatinya. Ketetapan hatinya. Dia mengakui di hadapan orang lain. Dan tidak pernah menyesal. Atau malu seperti Maria. Di hadapan orang lain. Bahwa dia ingin mendapat bagiannya adalah Tuhan. Lewat daripada firman-firmannya. Mari. Sebelum kita akhiri. Jadi saat terus-menerus. Maria memberi perhatian. Dengan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Yesus. Bukankah dia roti hidup? Ya. Maka Maria. Saya katakan sekali lagi. Maka Maria dipuaskan laparnya dan menjadi kenyang oleh Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Betania beberapa kali. Ketika Yesus pergi ke Sikar berapa kali. Ke Sikar, ke kota Sikar. Saya sudah sampaikan. Dia sedang melakukan kehendak Bapa. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam diri orang-orang pilihan. Ketika Yesus melakukan itu, dia kenyang. Karena yang dia lakukan, itu disebut makananku, makanan Yesus. Sekarang, Maria yang duduk dekat kaki Yesus, yang berkata bahwa Tuhan itu warisanku, Tuhan itu bagianku, dan dia adalah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, makan firman yang sudah menjadi daging, firman yang hidup, firman yang Allah. Firman kehidupan Allah menjadi daging. Barang siapa makan di situ, dia akan kenyang. Dia akan dipuaskan. Kata Yohanes pasal yang kelima. Kita sudah baca tadi. Dengan demikian, perhatikan baik-baik. Di Betania, Yesus kenyang. Tapi di saat yang sama, karena saat terus-menerus Maria memberi perhatian dengan mendengarkan semua yang dikatakan Yesus. Maka Maria dipuaskan laparnya dan menjadi kenyang. Keadaan inilah yang tepat. Situasi inilah yang tepat. Yesus bukan hanya menghabiskan energi di Betania. Tapi justru dia disuplai energi. Itu sebabnya Yesus senang untuk berbicara kepada orang yang dipilih. Mari kita lihat lagi Lukas pasal 10 ini. Oh, luar biasa saudara. Luar biasa. Lihatlah sikapnya. Kita mau sampai pada kesimpulannya. Lihat. Lukas 10. Maria ini suka kepada Tuhan. Maria suka kepada Tuhan. Dapat dilihat dari sikapnya. Dia menyukai Tuhan. Ini bukan asmara. Saudara bisa lihat. Dia duduk. Artinya dia istirahat. Rest. Dia duduk dan dia mengadah ke atas. Karena Yesus duduk berkata-kata.
Makanya dia pikirannya juga rest. Marta, saudara lihat, dia cemas dan khawatir dengan banyak perkara. Pikirannya tidak rest. Yang berikutnya, saudara bisa lihat, kenapa Maria suka kepada Tuhan. Dapat dilihat dari sikapnya, yaitu dia fokus hanya pada Tuhan. Dia suka. Kalau orang tidak suka kepada pembicaraan, dia fokusnya kemana-mana. Ya HP lah dilihat, inilah dikerjakan, apa dikerjakan. Dan dia tidak akan fokus untuk mendengarkan. Kalau orang nggak suka akan pembicaraan sesuatu. Maria suka kepada Tuhan. Dilihat dari sikapnya apa? Dia duduk dekat kaki Tuhan. Menunjukkan dia memiliki keinginan. Ingin dekat. Dan bukan hanya sambilan saja. Dia mengambil posisi hanya untuk sambilan saja. Iseng-iseng. Tapi karena dia memiliki kecintaan kepada Tuhan. Yang berikutnya, orang yang suka kepada Tuhan dapat dilihat dari sikapnya apa. Dia tahu itu Tuhan, dia tahu itu Raja. Dia mengambil posisi di kaki Tuhan, artinya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, engkau akan sulit diajar. Tanpa kerendahan hati, engkau akan sulit untuk menerima yang berasal dari atas. Jadi Maria suka kepada Tuhan, dilihat dari sikapnya apa. Semua sikapnya, dia duduk dekat kaki Tuhan, dia mendengarkan perkataan Tuhan. Dia mengambil posisi duduk. Bukan jongkok, dia fokus. Yang berikutnya adalah dia kenal. Saya ulangi, dia kenal Tuhan. Berbeda dengan pengenalan. Berbeda. Coba, dia kenal Tuhan. Berbeda dengan orang lain mengenal Tuhan. Jadi dia berbeda mengenalnya. Yudas tidak tahu. Murid-murid tidak tahu. Simon orang Farisi tidak tahu. Pengenalan Maria akan Tuhan, dia tidak tahu. Makanya mereka hanya berceloteh. Hanya protes saja. Ayat 39, Lukas 10. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus menerus mendengarkan perkataannya. Satu sikap, Maria suka kepada Tuhan. Dilihat dari sikapnya adalah terus menerus, artinya dia stabil. Dan karena dia tahu bahwa itu berharga. Dia tahu itu berharga. Jadi menurut Mazmur 119 ayat 57. Apa yang Mazmur Daud katakan? Saudara lihat pada tayangannya. Maria terpilih atau dipilih untuk Tuhan. Karena dia memiliki hati untuk Tuhan saja. Untuk memihak kepada Tuhan. Seperti suku Lewi.
Itu penyebabnya. Itu alasannya. Saudara bisa bandingkan itu dengan Marta. Marta itu terlalu sibuk pelayanan Tuhan. Dilihat dari sikapnya. Perhatikan baik-baik. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, bahwa suku Lewi akhirnya yang boleh melayani Tuhan. Suku Lewi yang akhirnya boleh berada dalam hadirat Tuhan dan memberkati Tuhan. Saya mau beritahukan kepada kalian semua, bahwa identitas suku Lewi seperti yang saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, tidak ditentukan oleh dia yang berhak. Mereka lah yang berhak untuk menerima perpuluhan. Perpuluhan itu tidak mengidentifikasikan saudara sebagai Lewi. Lewi perjanjian baru. Saya pernah sampaikan. Tapi saudara menjadi Lewi perjanjian baru. Saudara menjadi seperti Maria. Ditunjukkan melalui apa yang saya sebutkan tadi. Apakah ketika Tuhan berbicara kepada engkau, dia bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa di dalam dirimu yang mendengarkannya, dan apakah engkau terpuaskan? Berarti yang menjadi tolok ukur Lewi perjanjian baru, Maria yang dimaksudkan pada saat sekarang ini di dalam diri gereja adalah pribadi-pribadi. Yesus makan sampai kenyang, dan engkau pun juga makan sampai kenyang. Yesus kenyang, engkau pun kenyang. Tidak seperti Marta. Mereka mencintai pelayanan. Dia dibangun oleh status pelayanannya. Oh, karena dia pendeta, dia punya hak untuk perpuluhan. Bukan. Berarti dia ini Lewi. Bukan. Saya mau beritahukan di perjanjian ini Marta. Karena hidupnya selalu diramaikan dengan kesibukan pelayanannya. Karena apa? Jati dirinya diteguhkan, diposisikan oleh hal itu. Kesibukan pelayanan. Karena jati dirinya diposisikan oleh kesibukan pelayanannya. Oh, saudara bisa membandingkan sekarang. Apa yang sekarang dicari Tuhan dan apa yang saudara cari. Ini sangat berbeda sekali. Lihat, itu kehidupan Marta. Tapi kalau Maria tidak. Dia tidak mencintai pelayanan. Dia tidak mencintai kesibukan. Dia mencintai Tuhan. Jadi suku Lewi ini adalah mereka yang mencintai Tuhan. Selalu duduk dekat kaki Tuhan seperti Maria. Maka genaplah firman Tuhan. Gak sembarang orang mau bisa setelah lahir baru. Setelah dia melihat apa yang ada pada dirinya gereja. Dan di dalam kehidupan gereja lokalnya. Kesibukan-kesibukan pelayanan. Akhirnya dia tidak sadari. Dia mulai mencintai melayani. Bahkan dia menempelkan, memposisikan jati dirinya, statusnya dia kepada, saya katakan kepada
kesibukan pelayanan itu. Makanya Yesus mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kalau engkau baca Yohanes pasal yang ke-12, mari kita lihat sebelum kita berdoa. Yohanes 12, mari kita baca ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Maria mengurapi Yesus. Di Matius 26, Maria mengurapi kepala Yesus. Marta, sejak Lukas 10 terus-menerus ditemukan dan Rasul menulis, dia tetap melayani. Tapi Maria mengalami perubahan. Maria suka kaki Yesus. Dia persembahkan minyak narwastu yang langka dan mahal harganya. Dari India, yang saya sudah sampaikan. Saudara bisa lihat dari Lukas pasal 10. Yesus memperingati Marta. Marta, engkau kekurangan satu hal. Ada satu lagi yang perlu ditambahkan. Dari apa yang kau lakukan terhadap aku. Itu apa yang diambil oleh Maria. Apa yang diposisikan oleh Maria. Tapi Marta, sampai Yohanes 12. Sampai Matius 26. Tidak pernah menambahkan hal itu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Maria berubah-ubah, mengalami progres demi progres. Suatu hari Maria suka dengan kaki Yesus. Dan berkali-kali dia meladeni kaki Yesus. Posisi yang rendah. Dari mulai air mata. Dari mulai minyak mur. Lalu kemudian minyak narwastu. Sampai kepada minyak yang langka, yang sulit, yang hanya dibeli oleh raja-raja saja. Dia juga melakukannya. Ini adalah persembahan yang langka. Saudara bisa melihat hikmat Allah yang tidak dimengerti oleh mereka. Saya katakan yang tidak dimengerti oleh mereka yang memiliki hikmat duer seperti Yudas Iskariot, seperti Simon si kusta orang Farisi itu. Yesus memuji di Markus 14 ayat yang ke-6. Justru ini 2 hari menjelang Paskah. Apa yang diperbuat Maria? Dia sebutkan itu. Telah berbuat baik. Markus 14 ayat 6. Dia telah melakukan perbuatan yang baik.
Ini yang dilakukan oleh Maria. Maria telah berbuat baik. Memuaskan dan mengenyangkan Tuhan. Dan bukan memenuhi orang-orang miskin seperti yang dikatakan di Yohanes 12. Dia bilang orang miskin akan selalu ada padamu. Kenapa? Dia tidak akan pernah puas. Makanya Yesus mengatakan, di mana saja Injil ditabur, Injil diberitakan, harus selalu tampil orang-orang seperti Maria ini. Mereka harus menjadi murid, duduk dekat kaki Yesus, konsentrasi. Jadi adalah aneh kalau dalam gereja saja, mungkin engkau para pemimpin, mungkin kalau jemaat yang sudah lama, mungkin kau jemaat yang masih baru, engkau nggak bisa konsentrasi. Semudah diganggu oleh anak-anakmu, oleh ini, oleh HP-mu. Sehingga ingat, tidak ada progresif, tidak ada peningkatan dalam kehidupanmu. Maria mengurapi Yesus. Dan tidak pernah dia diurapi oleh Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Maria mengurapi Yesus. Dan dia sendiri tidak pernah diurapi oleh Yesus. Ada banyak orang dalam gereja, dia pengen diurapi, dia pengen pernah untuk pelayanan. Itu terselubung. Adalah demi status dirimu. Tapi Maria tidak. Makanya Yesus mengatakan, itu adalah bagian yang terbaik. Itu adalah bagian yang tidak akan diambil. Saya ulangi, itu bagian terbaik. Bagian yang tidak diambil. Dan bahkan Yesus mengatakan, di mana saja Injil diberitakan. Apa yang diperbuat Maria ini akan disebut, akan dikenal, akan diketahui. Bagaimana seorang murid, dia bertumbuh, akhirnya menjadi sebuah bangsa, menjadi kotanya dipengaruhi. Kotanya selalu dilawat oleh Tuhan. Karena seorang pilihan. Dan akhirnya bangsanya didatangi oleh Tuhan. Karena dia menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bukan oleh karena jumlah orang yang sudah bertobat makin banyak. Bukan. Yesus berkali-kali ke Betania. Itu menunjukkan cukup satu orang pilihan di sana. Cukup satu orang yang dipilih oleh Allah. Disukai oleh Allah. Disukai oleh Tuhan. Oleh Yesus. Karena ketika dia ke sana, Yesus kenyang. Orang itu pun juga kenang. Saya kalau mau berikan judul yang menarik. Tempatnya Maria tinggal. Kehidupannya Maria tinggal. Itu adalah seperti kantin. Yesus datang ke sana. Dia makan kenyang. Maria ada di sana. Dia juga makan kenyang. Oh, ini luar biasa sekali. Sesuatu yang Allah cari. Di mana Allah menunjukkan bahwa makananku melalui Yesus melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Bisakah saudara mengurapi Tuhan supaya Tuhan bisa menggenapkan, melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa Surga, dan menyelesaikan mereka. Maria melakukannya. Itu sebabnya Yesus kenyang. Yesus bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maukah engkau mengenyangkan Yesus Tuhanmu ketika Dia berkunjung kepada engkau? Kalau engkau menetapkan hatimu, kau adalah pilihan Allah. Allah menemukan engkau pilihannya. Dia akan mendatangi engkau kapan saja. Dan Dia akan melakukan kehendak Bapa lewat firman-Nya.
supaya dia kenyang, dia puas, dan kau pun kenyang. Selamat datang di terminal, di kawasan orang yang dipilih. Amin. Rentangkan tanganmu. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu apa kerinduanmu ketika engkau berbicara kepada kami. Bukan hanya supaya firman itu menjelma menjadi manusia. Tapi engkau sendiri menunjukkan dan firman-Mu itu kekal. Engkau berbicara kepada kami supaya engkau bisa melakukan kehendak-Mu, kehendak Bapa di sorga, dan menyelesaikan pekerjaannya di dalam hidup kami. Dengan demikian kau makan dan makan dan makan. Kau makan sesuatu yang kekal. Kau dipuaskan sesuatu yang kekal. Bukan berarti engkau kekurangan. Tapi untuk menunjukkan kami dan engkau berada di posisi yang sama. Yaitu posisi sama-sama kenyang. Sama-sama terpuaskan. Terima kasih karena firman-Mu menuntun kami bahwa memang bagianku adalah Tuhan. Dan biarlah kami terus berpegang pada firman-Mu, lewat firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa supaya firman ini terimpartasi, menjadi kekuatan, menjadi rema, sehingga banyak orang bisa melihat, dan banyak orang bisa mencium bau harum minyak narwastu yang langka di tengah-tengah kehidupan pada akhir zaman yang bobrok ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Kau berikan lewat firman-Mu, lewat pekerjaan Roh-Mu. Kami tahu sekarang bagaimana kami melangkah maju. Kami siap bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.